Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai integral trigonometri yang tipe ketiga, 4, dan 5. Untuk tipe ketiga ini bentuknya adalah integral sin mx cos dikali cos nx dx, atau bentuknya integral sin mx kali sin nx dx, atau integral cos mx kali cos nx dx. Yang dilihat di sini ya, yang membedakan dari tipe-tipe yang lainnya, untuk tipe 3 ini perkalian antara sin dan cos yang pangkatnya adalah 1. Semuanya dilihat pangkat dari trigonometrinya adalah 1. Hanya yang membedakan adalah ini, koefisien dari x-nya. Ini dia berbeda. Oke. Nah, untuk mengerjakan tipe 3 ini, kita harus perhatikan rumus yang ada di sini. Ada 3 rumus umum yang kita gunakan untuk mengerjakan tipe 3 seperti ini. Yang pertama, jika bentuknya sin kali cos ya, maka kita ubah. Jadi bentuk integral seperti ini nih, kita ubah jadi seperti ini. Jadinya setengah kali sin m tambah n kali x ditambah sin m kurangi n kali x. Biasanya kalau kita menghafal ya, misalnya gini, sin kali cos ya sama dengan setengah sin jumlah ditambah sin selisih. Itu untuk memudahkan. Karena kan bentuknya sama saja semua ya. Membedakan hanya ini aja kan. Oke. Kemudian kalau sin kali sin berarti negatif setengah cos jumlah dikurangi cos selisih. Sedangkan ini cos kali cos, maka setengah cos jumlah ditambah cos selisih. Perbedaannya di sini. Oke. Nah, ini bagaimana kalau bentuknya cos kali sin? Dia kita balik aja, tidak apa-apa. Jadi nanti misalkan cos kali sin ya, kita ubah aja dari sin kali cos, kemudian kita gunakan ini, rumus ini, atau kalau memang masih mau tetap cos kali sin ya, jadi nanti tetap ini sin jumlah, ini nanti dikurangi sin selisih. Itu aja. Perbedaannya nanti adanya cuma di sini aja ya. Oke, kita lanjut ke contoh untuk tipe 3 ini. Jadi di sini untuk tipe 3 ini adalah yang paling mudah kalau menurut saya daripada tipe-tipe yang lainnya ya, karena ini standar dia perpangkatannya cuma 1. Jadi sangat mudah. Ini contohnya integral sin 2x kali cos 3x dx. Oke, ini m-nya 2, n-nya 3. Jadi ini tidak ada syarat apapun ya, tidak ada syarat m-nya harus kalau ganjil bagaimana, kemudian kalau genap bagaimana, tidak ada. Cuman tadi dia menggunakan bentuk yang mana, ini ya, bentuk yang mana, kemudian kita ubah sesuai tadi bentuknya tadi, ketiga bentuk tadi. Oke, ini karena ini sin kali cos, berarti kan kita ubah jadi setengah kali sin jumlah ditambah sin selisih. Berarti artinya kayak gini. Artinya nanti kita ubah jadi ini ya, saya taruh sebelah sini ya, setengah sin, oke, ini diginikan ya, karena dia kan jadi satu nih ya. Sin berapa di sini? Ini kan m-nya ini ya, 2 ditambah 3. Ya kan? Kan gini, 2 tambah 3 x, kemudian ditambah sin 2 kurangi 3. X gini. Nah, ini kan nanti jadinya sin 5x, ini jadinya sin negatif x. Gitu ya. Nah, untuk sin negatif x, diingat ya, kalau sin negatif x
sin negatif X, dicek-cek lagi ya, ini nanti akan sama saja dengan negatif sin X. Oke, ini sama, nilainya nanti akan sama. Makanya di sini ya, ini kan oke, setengah ini kan dia harusnya ikut di sini ya. Oke, setengah di sini. Saya lihat yang ini dulu aja. Ini sin negatif X. Ini harusnya dia berubah jadi negatif sin X. Makanya di sini yang awalnya positif dia berubah jadi negatif ya. Ini kan dikali setengah kali sin negatif X. Nanti harusnya kan setengah sin negatif X. Tapi karena sin negatif X berubah jadi negatif sin X, maka ini negatif kali plus jadi negatif. Ini ya, negatif setengah integral sin X dx, seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana? Bagaimana bisa jadi 1/10? Karena ini tadi sin 5x. Nah, kita misalkan U sama dengan 5x, maka DU sama dengan 5dx. Nah, karena ini ada tambahan 5 di sini, makanya depannya harus dikali dengan 1/5. Jadi 1/2 dikali 1/5 jadinya 1/10, seperti itu ya. Kemudian langsung kita integralkan aja biasa. Ini diintegralkan terhadap 5dx. Berarti kan integral dari sin adalah negatif cos. Ini negatif cos. Oke. Kemudian yang kita lihat itu aja, tidak perlu memperhatikan yang 5x karena tadi kita sudah mencari du-nya ya. Nah, kalau ini gampang, tinggal integral dari sin ya cos. Ya, negatif cos ya, maaf ya. Jadi ini min kali min jadinya plus. Jangan lupa plus c karena ini integral tuh. Ini contoh untuk tipe yang ketiga. Nanti kalian bisa mencoba yang bentuk-bentuk lainnya ya, dia hampir sama kok, semuanya sama. Oke, kita lanjutkan tipe yang keempat. Ini bentuknya adalah integral tan pangkat nx dx dan integral kotangan pangkat nx dx. Nah, ini kita gunakan yang ini dulu aja ya. Jika ini pangkatnya genap, bagaimana caranya? Oke. Ini kita pisah. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya kita ingin mengubah dia menjadi bentuk ini. Tujuannya ini. Mengapa? Karena turunan dari kotangan ini ada hubungannya sama kosekan. Gitu ya. Untuk ini turunan dari kotangan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Makanya kita ambil, kalau bentuk kotangan ya, kita ambil dia kotangan kuadrat X. Oke, jadi ini sama saja dengan kotangan kuadrat X kali kotangan kuadrat X. Yang kotangan kuadrat X yang di belakang itu diubah jadi kosekan kuadrat X dikurangi 1. Kemudian kita kalikan biasa aja ini. Kita kan biasa ini kalikan di sini. Kemudian yang ini dikalikan dengan yang di sini ya. Jadi kan ini kotangan kuadrat X kali kosekan kuadrat X dx. Kemudian ini kotangan kuadrat X. Nah, ini kan negatif ya. Berarti negatif kali plus jadi negatif. Kemudian ini berarti negatif integral kotangan kuadrat X dx. Itu. Berikutnya oke, ini memang harus dipisah ya integralnya ya, tidak seperti kalau dulu kan yang untuk aljabar itu tidak masalah ya, kalau dia dijadikan satu ini harus dipisah karena tadi bentuk du-nya dia berbeda. Oke, berikutnya yang kita perhatikan ini dulu ya. Oke, ternyata kita sudah hafal ini turunan dari kotangan kuadrat X adalah ada hubungannya sama kosekan, tapi sebenarnya bukan kosekan kuadrat X saja ya, tapi turunan dari kotangan kuadrat X adalah negatif kosekan kuadrat X. Makanya di sini du-nya adalah negatif kosekan kuadrat X dx. Nah, oke, karena awalnya kan tidak ada negatif ya, jadi makanya depannya di sini harus dikalikan dengan negatif. Oke, berarti ini yang dianggap U adalah kotangan X. Ini yang dianggap U adalah kotangan X. Nah, sedangkan yang ini bagaimana? Jadi ini kita pecah ya, jadi kita tidak bisa ini mengintegralkan kotangan kuadrat X, kita tidak bisa. Jadi harus kita
ubah ke dalam bentuk kosekan kuadrat X kurangi 1. Nah, kalau ini tidak masalah, dia kita integralkan langsung jadi 1 ya, tidak perlu dipisah seperti ini, tidak perlu, karena ini diintegralkan terhadap X. Karena kita tahu, oke, ini kalau saya pisah sendiri ya, yang ini aja ya, dia jadinya negatif integral kosek, ini ada negatifnya ya. Jadi gini, integral dari kosekan kuadrat X adalah negatif kotangen X. Nah, makanya ini negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian integral dari negatif 1 adalah X. Negatif X ya kan, negatif kali negatif jadinya positif. Jangan lupa tambah C. Jadi itu, ini makanya ini kalau yang ini tadi yang dianggap U adalah kotangan X kan, berarti U pangkat 2. Nah, integral dari U pangkat 2 adalah sepertiga U pangkat 3. Nah, di sini. Ini negatifnya taruh sini ya. Ini sepertiga U pangkat 3. U-nya adalah kotangan X. Jadi mudah sih melihatnya, caranya seperti itu. Caranya dilihat, oh ini ternyata turunan dari ini. Jadi ya kita tetap aja, jangan dirubah apa-apa ya. Oke, kita coba yang lainnya. Nah, ini bagaimana dengan kalau dia pangkatnya ganjil? Tadi kan pangkatnya genap, sekarang kalau pangkatnya ganjil bagaimana? Oke, kalau pangkatnya ganjil tetap kita ambil kuadratnya. Nah, tadi kan kotangan, sekarang tangan. Tapi nanti tipe ya sama ya, karena dia tipe 4 kan. Jadi dia tipe cara mengerjakannya. Nah, kalau tangan kita ubah jadi ini secant kuadrat X dikurangi 1. Ingat ini sama aja dengan gini ya. Berarti ini maksudnya adalah kalau yang di slide saya yang di awal itu kan secant kuadrat X sama dengan 1 plus tangan kuadrat X. Nah, kita yang butuhnya tangan kuadrat X, maka satunya kan dipindah ruas. Jadinya secant kuadrat X kurangi 1. Jadi rumus identitas trigonometri yang Pythagoras itu dia bisa kita ubah ya, tergantung sesuai kebutuhan. Oke, nanti jadi kayak gini ya. Jadi tan kuadrat X kita bisa ambil, nanti sisinya tinggal tan pangkat 3X. Oke, ini kita kalikan biasa seperti yang tadi, ini dikalikan aja. Oke, nanti jadinya ini kan ini tan pangkat 3X secant kuadrat X. Kemudian yang ini nanti jadinya min integral tan pangkat 3X dx. Oke. Nah, ini sudah kita tidak perlu mengubah lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya, turunan dari tan adalah secant kuadrat X gitu ya. Jadi yang kita tinggal mengubahnya adalah yang belakang. Oke, ini biarkan. Oke, karena ini kenapa? Kalau kita ngikutin yang seperti ini kita nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ini sekarang turun dari tan X apa? Secant kuadrat X. Di sini ada nggak tertulis secant kuadrat X? Kan tidak ada. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi harus kita manipulasi lagi. Kita ambil lagi tan kuadrat X. Kemudian kita ubah jadi secant kuadrat X kurangi 1. Kemudian ini kita kalikan seperti biasa. Kita kalikan aja. Oke, bisa jadi kayak gini ya. Ingat ini min, ini kan dia plus ya. Jadi min kali min jadi plus di sini ya. Oke, nah sekarang sudah selesai nih. Kita dapat ini du-nya. Ini u-nya adalah tan X. Ini sama ya, u-nya juga tan X. Ini nanti jadinya u pangkat 3. Ini jadinya nanti gini, u pangkat 3 du. Ini kan du ya. Ini juga u saja ini du. Sudah kan? Kalau integral u pangkat 3 apa? 1/4 u pangkat 4. Ini dikurangi ya. Oke. Kemudian ini kan integral u. Integral u du berarti sama saja dengan setengah u pangkat 2. Ini. Kemudian ini. Nah, kalau ini kok jadi kayak gini ya? Oke, tinggal lagi ya integral tan X. Memang tidak ada ya integral tan X itu berapa tahunnya, kan kita turunan dari tan X adalah secant kuadrat X. Nah, untuk integralnya dulu pernah video sebelumnya ya saya
menjelaskan untuk tan X ini integralnya bagaimana. Oke, saya ulangi lagi aja, mungkin masih ada yang belum paham ya. Jadi tan X ini dia kan bisa kita ubah jadi sin X per cos X gini ya. Oke, sin X per cos X gini ya. Oke, gini integral. Oke, ini kita anggap yang U adalah cos X. Jadi nanti jadinya gini, sama dengan integral 1 per cos X. Nah, ini gini. Turunan dari cos X adalah negatif sin X ya. Oke, ini saya ambil negatif sin X gini. Sin X dx. Oke, tulisannya agak jelek ya, mohon maaf. Oke, karena ini ada min, berarti ini saya harus kasih min ya. Oke, sudah. Ini kan berarti U. Seper U. Berarti integral dari seper U adalah len nilai mutlak U. Ini sudah tinggal negatif len nilai mutlak U. Ini U-nya adalah cos X. Sudah selesai ya, plus C. Selesai deh, sama ya. Ini. Seperti itu untuk yang tipe keempat ini ya. Ingat-ingat ya, kalau dia bentuknya kotangan maupun tangan, kita ubahlah. Yang apa, kita ambil yang pangkat 2-nya aja, kita ubah. Kemudian supaya dia bentuknya jadi seperti ini ya. Nanti dia jadi turunannya, pasangannya ini adalah turunan dari tangan, yang satunya kosekan ini dia adalah turunan dari kotangan ya. Oke. Sekarang tipe kelima. Nah, tadi kan dia masing-masing kotangan sendiri, tangan sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau dia pasangannya kayak gini? Tangan ini, tangan pangkat mx, kali sekan pangkat mx, yang satunya integral kotangan pangkat mx, kali kosekan pangkat mx dx. Nah, seperti yang tadi, yang di tipe keempat ya, tadi kan kita tahu ya, bahwa turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Sedangkan turunan dari kotangan X adalah negatif kosekan kuadrat X. Makanya di sini dia tipe kelima ini digandengkan. Ya, jadi memang karena dia ada hubungannya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengerjakannya? Ini jika pangkat N-nya, jadi sini pangkat N-nya di sini ya. Ini. Baik itu sekan maupun kosekan ya. Jadi pangkat N-nya dia genap, yang M-nya terserah ya, apapun itu. Nah, kalau pangkat N-nya genap, kita ambil pangkat 2 saja di sini. Nah, kita ambil pangkat 2 saja. Ini kita sisakan ini aja. Nah, berarti yang sisanya sekan kuadrat X kita ubah jadi 1 plus tan kuadrat X. Gitu ya. Baru ini kita kalikan biasa aja, kita kalikan. Ini aja yang dikalikan ya. Ini aja dikalikan dulu. Dia kan hasilnya ini tan pangkat negatif 3/2x. Kemudian ini kalau dikalikan dia pangkatnya berarti ditambah. Negatif 3/2 ditambah 2 hasilnya adalah 1/2. Nah, kemudian jangan lupa nanti terakhirnya harus dikali ini masing-masing. Nah, sekarang ini sudah terlihat di sini U-nya adalah tan X, ya kan? Du-nya adalah ini sekan kuadrat X dx. Sudah kan, jadi tinggal ini U pangkat negatif 3/2, ini kan U pangkat negatif 3/2. Kemudian ini DU, ya kan? DU-nya adalah sekan kuadrat X. Ini adalah U pangkat setengah. Aduh, maaf ya tulisannya jelek. DU. Sudah. U pangkat negatif 3/2 kan berarti sama saja dengan negatif 3/2 tambah 1 kan jadinya negatif 1/2. Berarti kan 1 per negatif 1/2 sama saja dengan negatif 2. Oke, ini dari pangkatnya U pangkat negatif setengah. Kemudian ini sama saja dengan ini ya, kan dia pangkat setengah. Pangkat setengah berarti kalau tambah 1 jadinya 3/2. Berarti kalau 1 per 3/2 hasilnya adalah
2/3. Kemudian di sini tambah 2/3 U pangkat 3/2, di mana U-nya adalah tan X. Itu mudah ya ternyata. Nah, kalau kosekan bagaimana? Sama saja ya, tapi berarti di sini tidak saya tuliskan caranya ya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau seandainya nih ya, pangkat dari M-nya adalah ganjil. Jadi kan yang N genap. Sekarang bagaimana kalau pangkat M-nya yang ganjil? Itu baik tangan maupun kotangan. Nah, berarti ini kita gunakan bentuk yang lainnya lagi. Oke, ini tan X-nya kita taruh belakang sebenarnya sih ya. Tan X kita taruh belakang, kemudian ini secant X kita ambil 1 juga. Kenapa sih ini? Karena nanti tujuannya adalah kita ingin ini akan jadi DU dari dimana U-nya adalah secant X. Oke, dimana U-nya adalah secant X, karena turunan dari secant X adalah secant X kali tan X. Itu ya. Ini tujuannya. Bisa dilihat ya tipenya ya. Kalau yang tadi kan bentuk belakangnya ini ya, yang secant maupun kosekannya yang genap, kita ambil yang kuadrat aja. Nah, kalau tangan maupun kotangannya yang ganjil, kita ambil 1 aja. 1 tangan, 1 secant. Kalau yang kotangan ya 1 kotangan, satunya kosekan gitu. Oke, berarti ini kita tetap ini ya, tidak diubah. Nah, ini tangan pangkat 3 ya, kita ambil 1 jadi tangan kuadrat. Yang ini secant pangkat negatif setengah diambil 1, jadinya negatif 3/2. Ini. Kemudian ini yang kita ubah, karena kan kita tahu ya, ini adalah turunan dari secant X, maka yang diubah bukan yang secant, tapi yang tangan. Gitu. Kan mudah kalau kita mengubah tangan kuadrat X ya, daripada ini kan dia pangkatnya bentuknya kan pecahan pangkatnya ya, jadi kalau kita mau ubah kan agak susah, makanya yang kita ubah ini kalau kita ubah jadinya secant kuadrat X kurangi 1. Nah, kita kalikan biasa aja ini, kita kalikan biasa. Oke, kalau misalnya secant kuadrat X kali ini berarti kan pangkat 2 ini pangkatnya ditambah ya, 2 ditambah negatif 3/2 jadinya setengah. Kemudian ini kan tetap ya min negatif 3/2. Oke. Nah, sekarang yang tinggal berarti U-nya adalah secant X. Ini U pangkat setengah, ini DU ya, dalam kurung ini U pangkat negatif 3/2, ini DU. Sudah. Kalau U pangkat setengah kan berarti sama saja dengan 1/3/2. Nah, 1/3/2 sama saja dengan 2/3, ini kurang 4. Oke. 2/3 kali U pangkat 3/2 ini. Kemudian ini kan negatif 3/2 kalau ditambah dengan 1 jadinya kan negatif setengah. Negatif kali negatif setengah berarti kan negatif 1 per negatif setengah. Berarti kan negatif kali negatif positif ya. 1 per setengah sama saja dengan 2. Nah, ini makanya dia jadi 2, ini U pangkat negatif setengah. Selesai di sini, mudah sekali. Nah, itulah kelima tipe bentuk trigonometri, trigonometri yang kita menggunakan metode substitusi serta penggunaan identitas dari trigonometri. Saya harap kalian semuanya bisa memahami penjelasan dari saya. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Ini semuanya dia berkaitan sama yang sudah kita bahas ya. Ini semuanya pasti ini tipe 1 kan, kelihatan jelasnya ini tipe 1 sampai 6 tipe 1, 7 sampai 10 ini tipe 2,
Ya, ini kalau akar ini berarti dianggap pangkat setengah ya, berarti cos pangkat setengah 2T. Oke, kemudian ini juga masih ya nomor 11 sampai 12 ini juga masih tipe yang kedua. Kemudian ini yang 13 sama 16 ini tipe ya. Ini dia kita menggunakan tipe 3 ya. Terus yang ini kita ya, oke ini di sini yang ini tidak ya ini ya. Kalau ini menggunakan tipe 2 nih. Ini tipe 2. Ini ada hintnya ya, menggunakan integration by parts ini. Jadi tentukan mana yang sebagai U, mana yang sebagai dv-nya. Berarti yang nomor 18 juga sama tipe ini ya, 17 dan 18. Untuk nomor 19 sama 20 ini menggunakan tipe yang keempat. Ini sampai yang nomor 24 nih, 21 sampai 24 dia menggunakan tipe 4. Yang terakhir ini nomor 25 sampai 28 menggunakan tipe yang kelima. Oke. Selamat mengerjakan latihan soal ini. Semoga dengan mengerjakan latihan soal kalian lebih memahami materi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.